Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kita mulai saja sambil menunggu yang lainnya. Untuk yang pertama kalinya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di kesempatan pada siang hari ini dalam melanjutkan kegiatan MGMP kita. Dan marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai hari ini kita masih bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita mengajar dan lain sebagainya. Dan salah satunya kita telah mengagendakan kegiatan MGMP Fisika Kabupaten Ponorogo, dan hari ini kita masuki pertemuan yang keempat dari agenda yang telah kita rencanakan. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang hingga saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan mungkin saya menyampaikan susunan acara di kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua nanti akan langsung disampaikan materi dari Bapak Ibu CGP 4 dari MGMP Fisika dan disampaikan oleh Ibu Purwaning Handayani dan Bu Dian Dwi Lestari. Materi yang pertama dari Bu Dian atau Bu Purwaning yaitu tentang budaya positif. Kemudian yang kedua nanti dilanjutkan Bu Dian yaitu materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga nanti penutup. Baik Bapak Ibu, mau masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya yaitu materi dari Bapak Ibu CGP 4. Yang pertama disampaikan oleh Ibu Purwaning Handayani dari SMA Negeri 1 Badekan. Materinya yaitu tentang budaya positif. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Dan di sini saya hanya akan menyampaikan apa yang kami dapat. Mungkin yang terserap di saya hanya sekian persen, nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain, Pak Habibi, Bu Dian, dan mungkin yang lain. Ngaten nggih. Nervous Bapak Ibu di depan para guru senior, bahkan di depan Ketua MGMP. Oke. Di sini yang akan saya sampaikan ini bagian dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Baru kali ini saya pakai ini juga. Pripun Pak Muklis? Oh ya. Salam dan bahagia. Ciri khasnya itu ya, salam dan bahagia. Jangan lupa bahagia pokoknya. Nah, ini nanti yang bagian-bagiannya ada perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan teori kontrol, kemudian ada arti disiplin dan sebagainya. Tidak usah saya bacakan satu-satu, nanti saja kita kupas sedikit demi sedikit. Nah, katanya Pak Ki Hajar Dewantoro bahwa kita ambil contoh tentang budaya positif atau ekosistem positif itu, kita ambil contoh sebagai perbandingannya hidup tumbuh-tumbuhan.
Kita sebagai guru itu sebagai petaninya. Sebagai petaninya yang harus merawat bagaimana tanamannya itu, kondisi tanahnya bagaimana, menghilangkan hama gangguannya bagaimana, itu adalah tugas petani atau kita sebagai guru. Nah, mengenai siswanya sendiri atau muridnya sendiri itu bagaikan bijinya, tanamannya, bibitnya. Kita hanya bertugas memaksimalkan pertumbuhannya seperti yang sudah disampaikan para pendahulu, Pak Habibie sama Pak Joni. Tanamannya hanya bisa dimaksimalkan tumbuh kembangnya sebagai mungkin padi yang terbaik, jagung yang terbaik. Nah, kita tidak bisa mengubah mereka menjadi jagung yang tumbuh menjadi padi atau sebagainya. Ya, jadilah padi yang terbaik, jagung terbaik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Waalaikumsalam, monggo Pak. Kemudian budaya positif sekolah mungkin sudah di sekolah kita masing-masing sebenarnya juga sudah ada. Itu perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal di sekolah kita dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di sini kita ada perubahan paradigma. Mungkin yang dulu ini kita awali dengan kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu ngasto kertas sama pulpen nggih? Nah, mungkin cukup secari kertas saja, tuliskan apa yang paling berharga dalam diri Bapak Ibu semua. Ibu guru, eto-etoan. Nah, ini ngasto napa mboten? Atau bisa dilanjut aja. Jadi gini, mungkin Bapak Ibu menuliskan apa yang paling berharga di hidup Bapak Ibu, kemudian digenggam, dikepal sekuat tenaga. Lah temennya yang sampingnya, entah dengan bujuk rayu, dengan ngancam, dengan apa, minta dibukakan. Kira-kira Bapak Ibu mau enggak? Enggak mau. Tak iming-imingi nanti saya kasih coklat. Atau yang satunya ngancam, awas ora diweni awas. Yang satunya gimana? Entah caranya gimana. Nah, kenapa kok ini yang didahulukan? Kita belajar perubahan paradigma. Nah, dulu atau sekarang mungkin masih ada yang berpikiran, ada teori kontrol, miskonsepsi, mungkin ada ilusi. Ilusinya gini, guru bisa mengontrol murid. Oh, muridku ini pokoknya aku ngini, nanti pasti mereka mau patuh, mau taat, mau mengerjakan tugas, seperti itu. Tapi faktanya bagaimana? Apakah mereka benar-benar patuh? Apakah kalau sudah diginikan, dikitukan nilai fisikanya 100 semua? Mboten. Atau mungkin bisa ilusi kita beranggapan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah begitu? Misalkan ke muridnya, kamu kok gini, harusnya gini-gini. Harapan kita, dalam bayangan kita mungkin dengan kita membegitukannya, mereka bisa berubah ke karakter yang lebih baik. Itu ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita guru, lebih tua, mungkin lebih kuasa di kelas, akhirnya kita berpikiran bahwa kita itu bisa membuat mereka patuh dan bisa menjadi lebih baik. Ternyata itu semua ilusi, Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigmanya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut teori stimulus respon, kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita point of view-nya kita samakan dengan kita, sudut pandangnya. Kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain, bahwa orang lain itu sebenarnya punya pandangan sendiri. Kemudian
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dalam penanganan anak nanti juga akan beda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu teori stimulus respon. Yang satunya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu tadi contohnya, genggam sesuatu, genggam kertas, temennya ngerayu gini gitu. Ilusi kita mungkin kita beranggapan nanti kalau dirayu temennya bisa. Tapi ternyata si yang punya tangan kalau nggak mau melepaskan ya nggak akan bisa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang satunya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, tapi kalau yang satunya berpikir menang-menang atau win-win solution. Nah, di sini ada makna disiplin. Kalau ada kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Napa? Peraturan, patuh, taat, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini ternyata bisa dijelaskan kalau asal katanya saja belajar. Oke. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah, ada istilah baru disiplin positif nantinya. Apa disiplin itu sudah apa enggak semua disiplin itu positif? Ternyata mungkin jadi gitu. Nah, kita lihat nanti. Nah, di disiplinnya kecenderungan kalau di budaya kita itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, patuh pada aturan, itu namanya disiplin. Tapi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita cenderung pokoknya patuh, rodok kepeksa dan sebagainya. Nah, nanti kita menuju ke yang disiplin positif itu seperti apa? Teori motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu, itu ada beberapa motivasi. Mungkin karena takut dihukum. Atau mungkin karena nanti kalau saya melakukan ini, saya akan dapat apa ya? Mengharapkan reward. Itu motivasi dari luar ya. Kemudian yang ketiga ada motivasi secara internal. Kalau dari dalam, dia melakukan sesuatu itu, saya kalau melakukan ini apa yang akan saya dapat. Nah, dari ketiganya mana yang baik? Nah, kita lihat nanti. Merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka belajar, lepas dari perintah belajar, akhirnya rasinau, ngoten nggih. Merdeka itu bisa juga memanage dirinya sendiri. Bisa cakap memerintah dirinya sendiri. Itu dikatakan merdeka. Nah, dari sini kita menuju ke budaya positif. Kalau di sekolah itu bisa kita awali dari peraturan, bukan peraturan ya namanya. Apa itu? Oh iya, peraturan. Peraturan kelas atau disebut kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas nanti akan levelnya lebih tinggi lagi, ada yang namanya keyakinan kelas. Selanjutnya ada, kalau sudah terbentuk keyakinan kelas dari masing-masing kelas akan timbul yang namanya lingkungan positif. Lingkungannya positif, kondusif. Akhirnya di sekolah itu akan timbul yang namanya budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Jadi kalau dikait-kaitkan apa ya budaya positif, apa ya disiplin, apa ya kepatuhan,
kok ada motivasi melakukan sesuatu juga. Nah, nanti kita kaitkan di belakangnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kadang kita memakai helm. Tujuan kita memakai helm apa Bapak Ibu? Biar tidak kena tilang Pak Polisi. Terus apa lagi? Nah, ada juga waktu Covid kita memiliki peraturan 3M. Kenapa kita melakukan 3M? Pakai masker juga. Soalnya kalau nggak pakai masker ketemu polisi denda 50.000. Itu kalau yang seperti itu namanya motivasi eksternal dari luar. Itu mungkin tidak terlalu berpengaruh, alias tidak begitu memberikan efek ya. Ya nanti kalau nggak ada polisi berarti nggak usah pakai helm, nggak ada polisi berarti nggak usah pakai masker. Tapi beda lagi kalau kita punya keyakinan, suatu keyakinan. Saya yakin kalau saya pakai helm itu saya akan selamat. Kalau terjadi sesuatu pada saya, helm melindungi kepala saya. Master kita sudah datang, monggo Pak. Saya yakin kalau saya pakai masker itu akan memperkecil potensi penularan COVID. Itu akan lebih bermakna daripada sekedar ada aturan harus pakai masker. Jadi kita tanamkan keyakinan pada diri kita atau murid kita bahwa kita yakin atas suatu kebenaran universal. Sehingga yang kita bentuk di sini adalah keyakinan kelas. Nah, contoh ada A dan B. Dua-duanya merupakan kesepakatan. Nah, mana yang merupakan keyakinan? Mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang A atau yang B? Enggak begitu kelihatan ya. Kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu yang bagian A. Yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yakin kalau saling menyayangi, kemudian semangat belajar, dengan keyakinan yang itu nanti kami akan saling menghormati, akan datang tepat waktu. Jadi kalau di keyakinan kelas itu lebih universal. Mungkin kata-katanya tanggung jawab atau bagaimana. Nah, dengan hormat, dengan tanggung jawab itu akan terbentuklah sesuatu yang lebih baik. Contohnya ini, peraturan. Ada peraturan, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Langsung mawon nggih, biar cepat. Nanti soalnya ada Budian juga. Nah, ini contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau sekedar peraturan ya seperti itu. Tapi kita bangun keyakinan, tanggung jawab. Bahwa murid itu bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab, dia akan mengembalikan buku pada tempatnya, akan mengerjakan tugasnya, akan apa saja yang berkaitan dengan nilai tanggung jawab itu. Kemudian contoh-contoh yang lain seperti itu, misalkan dilarang mengganggu orang lain. Katanya psikolog, kalau bisa meminimalisir dilarang, jangan tidak, ngoten nggih. Nah, itu kita bangun keyakinan menghormati orang lain. Bahwa dengan menghormati orang lain kita yakin akhirnya nanti kita tidak akan datang terlambat, tidak akan membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Kita bangun keyakinan. Dan seterusnya. Contoh lain, gunakan masker. Keyakinan yang kita tuju itu kesehatan dan keselamatan. Yakin deh kalau pakai masker setidaknya terhindar dari penularan sehingga kita bisa sehat, bisa selamat seperti itu. Tambah putih, belang gitu. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini bisa diupayakan pakai tabel T atau Y. Contohnya hormat. Hormat itu bisa kita bikin tabel Y. Kalau ini contohnya tabel Y. Apa yang terlihat? Orang yang terlihat menghormati itu bagaimana? Dia akan mendengarkan dengan seksama misalkan. Itu saling menghormati. Kemudian yang terdengar apa?
orang itu kalau menghormati orang lain minta tolong ora ujuk-ujuk ambilkan ini, ambilkan itu, tapi tolong ambilkan buku atau bagaimana, terima kasih dan sebagainya. Kemudian berperilaku. Perilakunya kalau orang menghormati itu seperti apa? Nah, bisa kita buat di situ. Nah, dihukum oleh penghargaan. Mungkin kita selama ini berpikir pokoknya reward and punishment, ngoten. Kalau dikasih reward, dia akan melambung tinggi, semangat. Ada juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang juara 3, 6 pripun? Nah, di sini maksudnya itu dihukum oleh penghargaan. Oke deh, yang juara 1, 2, 3 bangga. Tapi yang dia berharap bisa juara 1 ternyata peringkatnya di 20, dia merasa seperti dihukum. Saya kok buruk, saya kok nggak bisa peringkat 1 dan sebagainya. Jadi penghapusan juara itu sebenarnya juga baik. Atau yang dari pengalaman kami sendiri yang sudah jadi guru, ketika ada ruang elaborasi dengan fasilitator, itu ketika ada kuisis kan dikasih kuis itu cepet-cepetan ternyata juga saya pribadi ketika tidak jadi winernya 1, 2, 3 itu juga agak kecewa, nyapa wingke salah dudul dan sebagainya. Itu hanya contoh sederhana. Jadi mungkin kita biasa saja ngasih juara 1, 2, 3, tapi ternyata bagi para loser, bagi yang kalah itu seperti merasa dihukum. Nah, gimana kalau yang kompetisi kayak OSN? Nah, itu perlu juga, kadang-kadang perlu juga. Yang namanya kompetisi ya tetap pasti mereka kalau jiwanya sudah jiwa juara, mereka akan siap menang dan kalah. Seperti itu Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Dan ternyata iming-iming penghargaan itu juga tidak selalu efektif. Nah, kembali lagi seperti yang tadi, motivasi melakukan sesuatu itu bisa karena takut hukuman, bisa karena pengen dapat hadiah, bisa karena motivasi diri sendiri. Lah kalau kita penghargaan itu kan dari luar, itu cenderung orang melakukan sesuatu demi penghargaan. Nah kalau tidak dapat penghargaannya, endingnya jadi sakit hati, merasa terhukum. Nah, bagaimana tindakan guru? Contohnya apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kalau seperti yang nomor 1 itu hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Gak kelihatan ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nanti kita lihat apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman. Kalau hukuman itu yang bagaimana, konsekuensi gimana? Selama ini apa yang sering kita lakukan? Apakah memberikan hukuman atau konsekuensi? Kalau ada anak tidak mengerjakan tugas, apa yang kita lakukan? Apakah suruh menulis 10 kali atau suruh mengerjakan tugasnya atau didenda untuk kas kelas? Kenapa? Kangen koncone. Nah, itu contoh-contoh membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensinya apa kalau kita nyenggol air, numpahkan air? Ya bersihkan. Itu akan lebih bermanfaat daripada numpahkan disuruh keliling lapangan. Udah masalahnya nggak selesai, anaknya jadi pegel, dendam dan sebagainya. Merasa terkucilkan. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan ada efek jera ya, biar jera. Tapi kalau konsekuensi selalu apa itu? Sesuatu harus terjadi. Lagu. Apa yang terjadi maka terjadilah, ngoten nggih. Nah, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama itu untuk hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi ya membuat sakit hati, sakit fisik mungkin, tapi untuk sementara saja. Habis itu bisa kembali lagi.
Akibatnya hukuman apa? Anak bisa membenci kedisiplinan. Malah tidak disiplin malahan. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman itu akan menimbulkan suatu keterpaksaan. Kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau saya begini maka harus begitu. Kalau hukuman itu akan membangun konsep diri yang buruk. Oh, dia dihukum, disetrap berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan tugas, misalnya seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, kalau tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Mungkin bisa dibangun di awal. Makanya sebelum pembelajaran dimulai di tiap semester biasanya kita membuat suatu kesepakatan atau bisa lebih ke universal lagi, yaitu keyakinan kelas. Kemudian dari hukuman, kalau dikasih hukuman, anak malah cenderung menyembunyikan kesalahannya, tidak ngaku. Siapa yang nggak ngerjakan tugas hari ini? Mau menang. Pokok gurune ra mubeng aman. Oke. Kadang kong kali kong dengan temannya sebangku. Kok lindungan aku loh ya. Bahkan kemarin saya juga dapat kasusnya anak ditukar bukunya, saya nggak pegang Bu. Lah terus siapa yang nggak muterkan bukunya, nggak nuker bukunya? Mau menang bareng ngoten. Semua mengerjakan Bu. Terus saya ngerjakannya join dengan bukunya si A. Jadi ini bukunya lupa nggak dibawa, dia join dengan temennya. Yo nggarap tapi di buku temennya. Enek-enek Caca. Tapi tidak kita tindak, tidak kita ubengi itu apa? Tidak kita keliling, itu akan diam, cenderung menyembunyikan kesalahannya, takut dihukum. Ketahuan berarti gurunya suka menghukum, ngoten nggih. Saya maksudnya. Nah, anak kalau dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham, sudah lebih ahli. Mungkin diajak ngomong lagi, kita kembalikan ke kesepakatan awal kalau tidak melakukan atau mengerjakan tugas bagaimana. Biar anak tidak merasa terhakimi dan malah semakin benci. Fisika itu resikonya pelajaran yang tidak disukai anak-anak. Kelas 10 yang saya survei secara singkat, kalau kalian dengar kata fisika apa yang terbayang di otak kalian? Sulit Bu, terus rumus, terus tambah ora gurune galak kalau ngoten pisan. Ndak Bu, enggak selalu. Heeh, mergo ning ngarepku. Diajak guyon pisan. Nah, kemudian kalau anak kena hukuman kadang malah merasa marah, kadang rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Tapi kalau dengan konsekuensi, ya memanglah dia kehilangan hak, tapi itu dibuat masih dia tetap nyaman. Mungkin kalau tidak ngerjakan tugas diganti dengan tugas yang lain. Tapi ya memang harus gimana nggih? Mungkin jenengan lebih berpengalaman daripada saya. Diganti ini besok ternyata tidak ngerjakan lagi. Kalau seperti itu gimana Bapak Ibu? Takeh. Sampai Bang Titil ngarep ngomong ngalahne Bang Titil. Nah, orang atau anak kita melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Ada cinta kasih sayang, ada karena survivalnya, bertahan, pengen bertahan, kemudian ada kesenangan, ada alasan, penguasaan dan juga kebebasan. Nah, contohnya ini. Ada beberapa contoh. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kalau seperti itu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi Bapak Ibu? Kebebasan. Saya tuh pengennya sambil nyanyi, sambil ngapain. Nah,
dikekang sama gurunya, harus tenang. Nah, itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, akhirnya malah menimbulkan sesuatu yang lain. Dan seterusnya, itu contoh-contoh. Nah, kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah dengan anak didik kita bisa menempatkan diri menjadi 5 posisi ini. Ada 5 posisi kontrol untuk mengontrol murid kita. Bisa jadi penghukum, bisa jadi pembuat merasa bersalah, kemudian bisa jadi teman, pemantau atau manajer. Yang masing-masing ada contohnya seperti itu Bapak Ibu. Yang 2 pertama, penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini dikatakan identitas gagal. Kontrol dari luar. Ini kontrol dari luar termasuk identitas gagal. Ini anak cenderung menghindari hukuman. Kenapa dikatakan identitas gagal? Lene penghukumi, kamu sambil nunjuk-nunjuk dan pakai intonasi yang biasanya tinggi, naik 1 oktav, 2 oktav dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada teman, ada pemantau. Masing-masing sudah ada contohnya. Nah, yang paling bagus itu yang manajer. Kita ingatkan lagi bagaimana dan dengan nada yang baik. Nah, kenapa nada perlu diperhatikan dalam berbicara? Nah, nanti kita lihat berapa persentasenya. Tetapi kita akui saja, atau saya sendiri ya, paling tidak sudah melakukan semuanya. Nah, mana yang sering dilakukan? Apakah penghukum atau pembuat merasa bersalah? Pembuat rasa bersalah itu biasanya gini, misalkan gini, ibumu loh sama bapakmu itu sudah kerja luar biasa, kaki di kepala, kepala di kaki, lah kamu kok belajarnya kayak gini. Itu mungkin pembuat rasa bersalah. Ya nek berhasil, kalau tidak berhasil malah ya urusane salah kerja. Nah, itu malah cenderung ke yang identitas gagal. Yang tengah-tengah ada teman, ada pemantau. Kita kembalikan ke keyakinan-keyakinan yang ada, keyakinan kelas juga bisa. Nah, apa ini? Peraturan memantau konsekuensi hadiah. Enggak usah. Nah, ini kenapa kita perlu memperhatikan nada suara? Karena kalau kita ngomong sekedar kata-kata itu, mungkin pesan yang tersampaikan sekitar 10%. Kalau pakai nada suara, itu bisa 35%. Nah, kalau nonverbal atau bahasa tubuh sekalian pakai gesture kita, itu bisa 55%. Nah, Bapak Ibu guru sudah senior semua pasti sudah tahu ya, guru itu singkatan dari apa kalau dulu? Digugu dan ditiru. Jangan sampai itu akan bergeser menjadi diganggu lan ditinggal turu. Sekarang apalagi sampai pulangnya jam 3. Udah habis istirahat kedua itu udah ndelosor-ndelosor anak. Bagaimana kita mengembalikan keceriaan mereka dan sebagainya itu perlu. Nah, ini tugasnya. Sudah selesai ini. Oh, ini ada restitusi. Dalam penyelesaian masalah saya mungkin ya seringkali langsung, kenapa terlambat, mungkin dengan nada tinggi. Nah, sebenarnya itu juga kurang baik ya Bapak Ibu. Mungkin karena tadi ada pergeseran paradigma tadi, semua orang pasti melakukan sesuatu itu ada alasannya. Kita tanyakan baik-baik mengapa bisa seperti itu. Tapi dilalah ada anak yang memang sukanya telat. Nah, kebetulan pas waktu kita benar-benar bannya bocor lah itu. Malah tidak percaya. Nah, oleh karena itu kita perlu menanyakan alasannya apa. Itu ada istilah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ada memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan.
Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, karena kembali lagi ke tadi, melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, terus fokus pada solusi, dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang mungkin di kelas karena ada anak sering melanggar, akhirnya gimana? Kena hukuman, kena bully. Kenapa kok ada bullying? Ya karena ada sesuatu yang nggak pas pasti. Nah, di sini dalam menyelesaikan masalah dikenal ada segitiga restitusi, yang mana ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu apa itu? Menanyakan keyakinan. Kita ingatkan lagi keyakinan yang sudah disepakati. Masing-masing cirinya seperti apa? Menstabilkan identitas. Ini kan tujuan kita bukan menghukum ya, tapi belajar dari kesalahan seperti yang tadi sudah didefinisikan, belajar dari kesalahan agar terbangun karakter yang lebih kuat. Menstabilkan identitas, misalkan guru dengan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi tidak langsung justice, oh kamu salah gini-gini harus berubah. Dan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Tapi nggak harus dikatakan salahnya apa. Cukup itu manusiawi gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan, misalkan seperti itu. Nah, validasi tindakan yang salah. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar tadi, 5 tadi. Alasannya pasti diantara ada untuk memenuhi dari 5 yang tadi, basic need. Kemudian guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, malah dijelok nih pisan, dijelok nih sekalian, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, kenapa kok gitu? Kok ndak sing weleke pisan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dari tindakan kamu ini? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan pertanyaannya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Misalkan anak tidak mengerjakan tugas. Keyakinan apa yang kira-kira yang sudah kita percaya tapi tidak kamu lakukan? Mungkin tanggung jawab atau apa? Nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Tanggung jawab, Bu, hormat. Terus selanjutnya bagaimana? Nah, itu kita ajak anak untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah sendiri dengan tanpa menjustis, memberikan hukuman yang malah nanti membuat dia membenci untuk melakukan suatu kedisiplinan. Teori ngoten nggih. Prakteknya mungkin Bapak Ibu semua yang lebih tahu, lebih paham. Mboten satanya jawab nggih, terima kasih. Mboten satanglet nggih, mungkin malah kula dibully. Oke, mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa tanya para master, Mr. Joni, Mr. Habibi atau Miss Dian, monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Itu sekedar apa yang saya tangkap, yang saya peroleh dari modul 1.4. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih kepada Bu Purwani Handayani atas materi yang disampaikan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yaitu materi yang kedua dari Bu Dian, pembelajaran berdiferensiasi. Gitu ya. Monggo Bu Dian disilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ana li hadza wa ma kunna linahtadi an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah di siang hari yang terik ini kita masih bersemangat untuk duduk manis di sini belajar bersama. Ya. Sesuai sunnah Rasulullah itu katanya barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu itu Allah akan memudahkan jalan ke surga. Amin. Maaf di sini saya cuman mau sharing aja sedikit pengalaman yang sudah kulo dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan 4. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua yang lebih senior di sini yang banyak sekali pengalamannya. Ya, saya mohon maaf karena berdiri sini ya atas permintaan Bapak Ketua ya, untuk sedikit berbagi pengalaman. Luar biasa kemarin maaf Pak Joni saya nggak bisa hadir karena flu berat, takutnya kalau saya hadir menulari semuanya. Jadi saya nonton tadi pagi yang sudah di-share Pak Muklis ya, Pak Ketua kita di-share di YouTube ya, tentang materi yang sudah disampaikan Pak Joni, sungguh luar biasa. Masih ingat semua ya Bapak Ibu, siapa kita? Guru fisika ya. Siapa kita? Guru fisika Ponorogo gitu katanya Pak Joni. Nggih Pak Joni nggih. Terus guru fisika Ponorogo hebat semua. Guru fisika Ponorogo jos. Gitu katanya Pak Joni sambil ini ya, karena kita itu biar sehat harus banyak bergerak. Makaten ya Pak Joni ya. Jadi saya ulangi apa yang sudah diyayalkan oleh Pak Joni. Emang kita itu apalagi saya yang mengajar di daerah puncak gunung ya, di Soko itu apalagi kalau ngajar fisika di siang hari itu kalau tidak diselingi sesuatu itu anaknya pada nggak semangat gitu ya Pak Joni ya. Ya itulah kenyataan yang ada di pinggiran. Sudah mungkin jauh berbeda ya. Kalau dengan putra-putri yang ada di kota mungkin bagaikan bumi dan langit ya. Mungkin kalau yang di kota masih rata-rata menengah ke atas masih mudah untuk diarahkan, tapi kalau di desa pinggiran itu cuman mungkin 5%-nya yang benar-benar ada komitmen untuk mau belajar, yang lainnya ya harus disurung-surung gitu. Ya, sebelum kita belajar bersama tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah dengar, sudah tahu nggih pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah salah satu alasan saya kenapa saya mendaftarkan calon guru penggerak. Saya penasaran waktu itu tahu di internet ya, angkatan 1 kalau nggak salah, angkatan 1 atau angkatan berapa, pokoknya awal-awal. Kalau Ponorogo belum ada, Ponorogo paling awal itu angkatan 4. Kok ada pembelajaran diferensiasi apa sih, penasaran ya. Ternyata itu materi yang ada di guru penggerak.
karena saya penasaran kok sepertinya materinya bagus-bagus ya, saya tertarik untuk mendaftar. Dari situlah ya cuman pengen belajar ya. Jadi kalau misalkan guru penggerak bisa untuk ini, saya cuman pengen belajar karena apa? Ya itu tadi, menangani siswa-siswa pinggiran itu butuh sesuatu ya yang lebih, karena anak-anaknya juga spesial. Menangani anak-anak spesial jadi butuh suatu ilmu yang lebih untuk menarik mereka mau bersungguh-sungguh belajar gitu ya. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu. Siapa kita? Guru Fisika Ponorogo. Guru Fisika Ponorogo hebat semua. Guru Fisika Ponorogo jos, itu katanya Pak Joni. Semoga kita benar-benar seperti itu ya. Jadi misalkan meskipun saya tidak hadir Pak Joni, saya juga menyimak materinya Pak Joni. Ya tadi pagi saya buka YouTube-nya, alhamdulillah luar biasa. Ya seperti itu. Nah, sebelum lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi, mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah membaca atau mengetahui dari aplikasi Merdeka Mengajar ya. Ya, mungkin bisa dituliskan sedikit tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Minta tolong dia mungkin dituliskan di sini, baru mungkin dipun tempel di depan. Untuk materi sampun kula share di grup MGMP Fisika. Jadi insya Allah untuk materi pembelajaran berdiferensiasi ada semua di situ. Untuk slide-nya nanti bisa menyusul saya share juga. Untuk naik kanan mana Mbak Aning? Yang next berikutnya. Yang bawah apa? Saya tadi kok atas. Oh, enggak bisa ya? Oh iya betul. Sakit pun. Oke, ya. Ya, sambil apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Tujuan secara umum dalam modul ini yaitu mengimplementasikan ya, pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi ya, kebutuhan belajar. Apa yang diketahui tentang Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin sudah tahu pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Ya. Jadi tujuannya mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Karena setiap anak itu unik, setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan yakin setiap anak itu pasti punya kelebihan. Itu tujuan umum, nggih, monggo Pak Sis. Terus berikutnya, kenapa kita harus belajar pembelajaran berdiferensiasi? Di sini kita diharapkan ya mampu menjadi teladan dalam melakukan praktek baik ya, praktek reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik ya. Jadi monggo Mbak Ina, terus Mbak Pipit, oke, Mbak Pipit, dan yang sebelahnya belum ngertos Mbak Astri. Nggih monggo Mbak Pipit, Mbak Astri dan Mbak Ina yang masih muda-muda silahkan ya mendaftar jadi guru penggerak. Kenapa? Materinya sungguh luar biasa ilmunya di situ. Saya juga enggak mengira ya. Saya cuma ingin belajar. Injih monggo di mriki Mbak, tengah mriki. Ya, pembelajaran diferensiasi. Kemarin sudah disinggung juga tentang pembelajaran KSE ya dan PSE oleh Pak Joni, sudah minimal sudah tahu pengantarnya, sudah apa metode stop juga sudah dikasih contoh yang luar biasa oleh Pak Joni ya. Matur suwun sudah mau menuliskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Terima kasih yang sudah menuliskan pembelajaran berdiferensiasi.
sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi, mungkin kita biar nggak ngantuk, minta tolong Bapak Ibu berpasangan dua-dua, nggih, kanan dan kiri, berdiri berpasangan dua-dua. Silahkan mencari pasangannya masing-masing dua-dua. Sebelum kita membahas apa sih pembelajaran berdiferensiasi, kita bermain-main dulu biar tidak sepaneng. Silahkan monggo berpasangan dua-dua. Ada yang nggak dapat pasangan? Ada. Oh iya, Bu Rini sama Pak Joni monggo, karena Pak Muklis yang nyuting. Silahkan monggo berpasangan dua-dua, berdiri. Satu berperan yang sebelah kanan sebagai benar, yang kanan dia berperan sebagai benar, yang kiri berperan sebagai salah. Oh nggak apa-apa, nanti. Ya, jadi yang posisinya sebelah kanan perannya sebagai benar. Jadi nanti saya mau melempar pertanyaan, kalau jawabannya benar, yang posisinya benar tepuk tangan. Nah, kalau jawabannya pertanyaan saya itu salah, kan ada pertanyaan atau pernyataan, saya jawab. Nah, kalau jawabannya itu benar, yang posisinya benar tepuk tangan, yang posisinya salah balik kanan. Paham ya? Ada hadapan gini, ada hadapan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tidak mengerjai, tapi ini untuk permainan biar kita refreshing, gitu nggih. Berhadapan-hadapan monggo, berhadapan-hadapan, satu kanan, satu kiri. Yang kanan sebagai apa? Benar. Yang salah sebagai kiri, yang kiri sebagai salah. Ingat permainannya begini. Kalau pertanyaan saya nanti jawabannya benar, itu yang posisi benar tepuk tangan, yang posisi salah langsung balik kanan. Jadi Bu Rini langsung balik kanan ke sana, madam ya, gitu nggih. Nggih. Tapi kalau pertanyaan saya itu jawabannya salah, misalkan contoh satuannya waktu itu sekon kan benar. Berarti yang benar tepuk tangan, yang salah balik kanan. Kalau misalkan satuannya waktu itu hertz kan salah. Berarti yang salah tepuk tangan, yang benar balik kanan. Paham maksudnya? Oke. Jadi ya, konsentrasi. Konsentrasi, kalau saya bilang konsentrasi, mohon Bapak Ibu bilang konsentrasi. Konsentrasi dimulai gitu nggih. Konsentrasi. Oke, are you ready? Number 1. Siap-siap. Sinar gamma memiliki frekuensi paling besar. Benar. Benar apa salah? Ya, yang betul, yang benar tepuk tangan, yang salah balik kanan kan? Betul. Ya Pak Semua. Terus kembali lagi. Ya kan oh gak mau terlucu. Oke. Aduh. Oke. Oh. Oke, cepat ini. 5 dikali 5 dikurangi 5 sama dengan 10. Oke, soal terakhir, gelombang radio memiliki panjang gelombang paling pendek. Yang benar gelombang radio itu punya panjang gelombang paling besar. Oke, matur suwun, silahkan duduk kembali. Ya. Ya, kita kasih aplaus untuk guru-guru fisika. Oke. Ya, itu sedikit permainan agar anak-anak kita bergembira dalam belajar. Mungkin kalau pas pas konsep teori, misalkan kayak gelombang EM gitu, itu bisa kita jadikan sebagai evaluasi dalam bentuk pembelajaran yang
interaktif. Di samping mungkin banyak sekali aplikasi pembelajaran dalam bentuk IT ya, kayak Quizzes, terus Woodwall kayak gitu ya, macam-macam banyak sekali. Itu pengantarnya. Next, matur suwun sudah menuliskan tentang pembelajaran diferensi di sini dan kelihatannya kayaknya semua hampir betul semua ya, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa, betul sekali ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang kita peruntukkan untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Terus di sini juga dituliskan pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran untuk mengakomodasi ya, kebutuhan belajar. Terus melibatkan siswa dengan aktif sesuai dengan minatnya, betul ya. Itu yang akan kita bahas nanti. Terus sesuai minat dan bakat karakter siswa, betul. Melayani belajar siswa yang memiliki gaya belajar berbeda-beda, betul. Sudah betul semua, berarti sudah tahu nggih Bapak Ibu, sampun selesai berarti tugas saya di sini ya. Berarti sudah selesai tentang pembelajaran karena sudah insya Allah sudah bisa semua. Ini ya, apa yang Anda diferensiasi yaitu tadi Bapak Ibu semua sudah menuliskan ya, sudah betul ya apa yang sudah dituliskan yaitu pembelajaran yang untuk memenuhi kebutuhan individu masing-masing murid. Terus ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yang di awal-awal dulu juga sudah disampaikan oleh Pak Habibie ya, yaitu anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri ya. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Jadi anak itu punya masing-masing punya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ya dia dilahirkan sesuai kondisi masing-masing anak di dalam keluarga mereka ya, kondisi keluarganya, komunitas mereka itu. Nah, sesuai dengan kodrat zaman, setiap anak itu tumbuh dan besar di zamannya masing-masing. Mungkin kalau zaman kita dulu kita masih kecil nggak ada HP, WA ya dan sebagainya. Tidak secanggih seperti ini. Tapi zaman sekarang mungkin anak-anak kita lebih pintar-pintar semua mengaplikasikan IT ya, HP Android itu. Tuh. Jadi kita mengajar, mendidik mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Ya. Terus pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Yaitu usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas ya, untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Jadi masing-masing anak itu punya bakat, minat, dan kemampuan yang sendiri, maksudnya tiap anak itu punya bakat sendiri-sendiri. Jadi saya tidak pernah kok ngajar, selalu saya motivasi. Jadi kita kalau saya yakin di sini juga nggak ada ya sampai goblok mun ngene gak iso enggak. Insya Allah nggak pernah ya seperti itu. Tapi selalu kita motivasi, kamu pasti bisa. Setiap kamu pasti punya kelebihan masing-masing. Ya. Kamu nggak apa-apa tidak mampu dalam bidang fisika. Saya yakin kamu di bidang yang lain pasti ada ya, entah seni entah yang lain. Tapi karena sudah ngambil IPA, jadi Ananda harus tuntas kayak gitu. Karena sudah ngambil IPA, minimal tuntas di atas KKM. Jadi ada usaha untuk selalu belajar dan belajar. Next, itu tadi sudah dituliskan. Terima kasih jadi sudah paham semua apa itu pembelajaran diferensiasi. Untuk tujuan khususnya di sini yaitu agar kita paham akan pembelajaran berdiferensi itu dan dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Jadi di sini kenapa sih kita belajar pembelajaran berdiferensiasi? Agar bisa memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan apa? Minat, kesiapan, dan profil belajar. Minat ya kesenangan murid itu, kesiapan belajar ya, itu sesuai dengan keterampilan yang dipunya. Jadi misalkan kalau dulu di SMP belum tahu cara mengarahkan belajar listrik dan sebagainya, ujuk-ujuk langsung dicodori listrik dan bahaya, bisa jadi keseluruhan dan sebagainya. Jadi harus kita bekali dulu, kita minimal ada pengetahuan ke situ biar tidak membahayakan anak. Jadi kita harus tahu kesiapan, sudah siap sejauh mana sih murid kita itu siap dalam materi ini. Ya.
untuk melihat itu semua sebenarnya kita bisa melihat dari rapot sebelumnya anak itu. Jadi banyak sekali dulu di awal-awal masuk ajaran baru kita ngadakan kayak gini ya, training maksudnya pelatihan ya, mengadakan pelatihan untuk menyambut kurikulum merdeka. Ya, banyak sekali bagaimana sih untuk mengetahui cara pemetaan anak nanti. Ya, minimal kita tahu nilai-nilai rapot sebelumnya, atau yang sudah sering guru yang walinya atau guru yang setiap hari berkecimpung dengan anak tersebut. Jadinya kita jadi tahu anak ini ahlinya di bidang apa, kemampuan kelebihannya di mana, kelemahannya di mana, akhirnya tahu. Dan juga bisa bekerja sama dengan guru BK. Biasanya guru BK itu sebelum masuk sudah membuat kuesioner kayak gitu ya, kuesioner tentang minat bakat anak seperti itu. Terus profil belajar siswa itu kita bisa dari latar belakang mereka. Jadi bisa jadi anak ini jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, itu bisa membedakan profil belajar siswa. Terus basic atau keadaan keluarga mereka seperti itu. Jadi kondisi dari anak tersebut itu profil belajar. Ya. Berikutnya ya, pembelajaran berdiferensiasi itu bukanlah sebuah proses pembelajaran yang rumit. Jadi gimana Bu kalau setiap anak, kan misalkan satu kelas ada 30 siswa, anaknya mau macam-macam, ada yang pinter berhitungnya pinter, ini ada yang males pola. Nah, di sini kita nggak harus melatihani satu persatu, tidak. Tapi di sini kita bisa mengkelompokkan, misalkan anak ini berhitungnya sudah pinter, udah ahli, berarti kita kasih soal yang mungkin kayak pengayaan itu nggih, yang lebih kerumitannya, tingkatannya lebih dibandingkan siswa yang agak low, agak susah berhitung, misalkan seperti itu. Jadi yang susah berhitung, daripada mereka mutung nggak mau belajar fisika, wis dikai wae sing menak-menak, kula ngoten. Wis sesuai kemampuan mereka, yang penting gelem buka guru fisika, pokok sing mau enak-menak sih. Engko lek mau dikasih materi sing mau enak-menak sih, akhirnya anaknya tertarik, seneng sama fisika. Saya seperti itu. Jadi kalau wis sudah sekolahnya di puncak gunung, latar belakangnya berbagai macam. Bapak Ibu kalau melihat di sana itu wah luar biasa ya. Makanya saya itu kenapa saya daftar guru penggerak, ya itu salah satunya biar saya bisa menangani anak-anak yang ada di puncak nggih, di Soko yang daerahnya pelosok, katanya masuk 3T dulu itu ya. Terpencil, terpelosok kayak gitu, terjauh. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi itu tidak serumit yang kita bayangkan sebenarnya ya. Jadi kita tidak harus melayani di mana guru harus berlari ke sana kemari, melayani si A, si B, si C, banyak sekali macamnya, tidak. Misalkan kayak waktu itu sebelum kurikulum merdeka nggih, sebelum berlaku kurikulum merdeka, kalau saat ini kelas 10 di SMA Soko itu sudah SMK, jadi IPAS. Jadi tidak ada materi gerak parabola. Tapi sebelumnya, sebelum kurikulum merdeka, masih ada materi gerak parabola. Di situ saya menggunakan RPP yang berdiferensiasi. Ya. Jadi anak-anak yang suka nonton HP aja itu, saya kasih materi atau aplikasi yang menggunakan HP pembelajarannya. Kayak eksperimen, menggunakan gerak parabola yang di aplikasi ada. Jadi dia cuma nonton HP sudah, senengannya nonton HP ya monggo. Tapi anak yang senengannya serbaik gerak mawon, itu saya kasih alat sing penembak yang bisa lari, aku dijeglek gitu, akhirnya kelerengnya lari, akhirnya kan melayu lari-lari ngejar kelereng. Yaitu bedanya anak yang tipenya audio visual sama kinestetik seperti itu. Itu kemarin saya membuat RPP berdiferensiasi, alhamdulillah sama fasilitator dikasih nilai 100. Pas kelompok saya, pas SMA-nya saya sendiri dan tugasnya membuat RPP berdiferensiasi SMA ngaten. Itu contoh yang, tapi untuk saat ini kan bentuk RPP-nya yang kurikulum merdeka pun benten, namanya juga bukan RPP lagi. Begitu. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi gambarannya seperti itu. Mungkin kelihatan nyata sekali kalau di sekolah kayak SLB gitu nggih, karena macam-macam, ada yang pendengaran, buta dan sebagainya. Kalau kita ya kita bedakan aja, oh anak ini senengnya usrek bahaya atau kinestetik, oh anak ini senengannya nonton HP, seperti itu, mendengar atau audio visual seperti itu untuk pemetaannya. Terus ini pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal.
common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Tadi Bapak Ibu semua sampun menuliskan di sini untuk memenuhi kebutuhan murid ya. Pembelajaran dengan yang mewadahi segala karakter siswa, pembelajaran sesuai dengan mengabdi pada kebutuhan siswa, pembelajaran berdifferensiasi, pembelajaran yang memfasilitasi, mengakomodasi semua masing-masing kebutuhan belajar. Sebenarnya sudah betul semua di sini, berarti sudah paham, sudah paham semua tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di aplikasi Merdeka Mengajar juga sudah ada, pembelajaran berdiferensiasi, tapi di situ contohnya masih SD sama SMP ya. Yang SMA belum ada. Saya membuka aplikasi Merdeka Mengajar itu ya gara-gara diminta Bu Nunung, waktu itu pengawasnya Bu Nunung ya. Saya itu waktu itu malas buka karena kan materinya sudah kita dapatkan di guru penggerak. Terus saya nggak ngajar kelas 10 IPAS, akhirnya tidak pakai kurikulum Merdeka, tapi gara-gara di Soko itu guru penggeraknya pas saya sendiri, akhirnya sama Bu Nunung diminta untuk daftar sebagai komunitas praktisi. Akhirnya mau tidak mau syarat jadi komunitas itu kan harus menyelesaikan ini ya, setidaknya yang kurikulum Merdeka itu sudah dikerjakan semua, sudah disetor, sudah dikerjakan semua, sudah menyetorkan aksi nyata dan sebagainya. Ya saya mengerjakan itu untuk memenuhi syarat komunitas. Karena tidak niat sendiri dari dalam, akhirnya waktu komunitas itu diumumkan lolos, emailnya tidak saya buka. Akhirnya saya terlambat untuk mengikuti pelatihan selanjutnya, sudah nggak bisa ya. Yaitu ya karena apa saya nggak begitu antusias karena saya tidak ngajar kelas 10 yang kurikulum Merdeka. Akhirnya kurang antusias karena materinya juga sudah kita dapatkan di guru penggerak, mekaten ceritanya. Terus pembelajaran berdiferensiasi itu akhirnya untuk apa aja? Bisa untuk digunakan apa? Yaitu menciptakan lingkungan belajar yang itu semua sudah saya share tadi linknya di MGMP Fisika. Monggo saged dibika untuk materi. Ini waktunya sudah hampir habis ya Pak Muklis. Sampai jam 1. Ya, jadi di situ sudah ada. Silakan. Ini maaf saya menggunakan Canva karena tadi malam juga mendadak, yang paling cepat pakai Canva ya sudah itu ya. Jadi biar cepat gitu aja. Nah ini. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu gunanya untuk menciptakan lingkungan belajar yang cirinya mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras. Jadi cirinya yang pertama itu, jadi kalau di situ siswanya semangat, optimis, berarti kita insya Allah sudah mengaplikasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Ya. Berikutnya kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Biasanya kan Bapak Ibu guru yang mentelengi, maksudnya mempelajari tujuan kurikulum itu apa dan sebagainya. Maksudnya pembelajarannya itu tujuannya untuk apa? Tapi di sini siswanya juga ya, jadi siswanya harus tahu tujuannya apa sih, tujuan kita belajar bab ini apa sih, itu juga harus tahu. Terus pembelajaran berdiferensiasi itu cirinya juga harus penilaiannya berkelanjutan ya. Jadi tidak hanya satu tapi terus menerus pembelajarannya penilaiannya berkelanjutan. Bagaimana guru merasa kebutuhan belajar murid tadi, emang tujuan awalnya itu ya, tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Terus manajemen kelasnya efektif, itu ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut aja nggih Bapak Ibu, tidak usah bertanya, nanti pertanyaannya lewat aplikasi aja. Lanjut. Kembalinya gimana Pak? Kepencet. Nggih. Oh, di sini Mas. Nggih, enggak terbiasa pakai itu. Nah, tadi memetakan kebutuhan belajar murid nggih. Kebutuhan belajar murid paling tidak itu ada 3 aspek ya.
Yang pertama yaitu tentang kesiapan belajar mereka. Jadi kita harus mengetahui sejauh mana sih keterampilan yang dimiliki siswa kita sebelum kita melanjutkan atau masuk ke dalam materi. Jadi kita harus tahu kesiapan muridnya. Berikutnya yaitu minat murid. Jadi tugas-tugasnya atau tugas-tugas yang kita berikan atau materi yang kita berikan itu harus bisa memicu ya keingintahuan murid, ya keingintahuan murid. Ya. Lalu yang ketiga, ya pemetaannya yaitu tentang profil belajar murid. Ya. Tadi disesuaikan dengan dari mana sih mereka berasal, basic keluarganya seperti apa. Ya. Oh dia anak cewek, dia anak cowok seperti itu. Jadi profil belajar murid itu seperti itu. Ya. Kerja dengan cara yang mereka sukai, hobi mereka. Ya. Jadi untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid kita harus melihat ketiga aspek ini ya tentang kesiapan belajar mereka, tentang minat mereka dan profil belajar mereka. Berikutnya, nah strategi diferensiasi itu gimana? Penerapannya yaitu ada diferensiasi konten. Ya. Konten itu berarti bahan ajarnya, materinya, ya itu. Terus diferensiasi proses itu kayak tadi ya. Misalkan pas saya ngajar gerak parabola, prosesnya ya, saya di situ menggunakan tadi aplikasi IT HP ya, di situ sudah ada ya bagaimana melakukan eksperimen lewat HP ya. Itu yang audiovisual sukanya main HP. Itu proses. Terus ada yang kinestetik, user mawon, itu pakai alat yang menembak tadi ya, seperti itu. Terus diferensiasi produk di sini hasil belajar. Jadi misalkan anak-anak belajar tentang fluida. Nah di situ ternyata ada anak yang dia sukanya main HP, membuat video dan sebagainya. Monggo, waktu belajar di situ saya tugasi yang suka main HP, membuat video, pokok seneng IT, silahkan kalian membuat video tentang fluida. Ya. Tapi ada yang dia utek membuat alat dan sebagainya. Di situ dia produknya membuat alat aplikasi hukum Archimedes, yaitu terapung tenggelam layang. Itu dari bahan-bahan bekas, ya, barang-barang bekas. Jadi di sini produk di sini, kalau dia suka menulis ya monggo, dia membuat karyanya tentang tulisan, karya tulis seperti itu. Jadi produk di sini, diferensiasi produk di sini hasil dari kegiatan belajar mereka. Kita tugasi sesuai minat, bakat, dan kesenangan mereka. Ya, jadi mungkin kalau selama ini kita mengajar, besok tugasnya harus dikumpulkan berupa ini. Nah, kita kasih kemerdekaan buat siswa-siswi kita, ya apa sesuai minat bakat mereka. Kemarin juga guru seni seperti itu. Ya, waktu awal kita training sudah dijabarkan tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi waktu kemarin ngajar kurikulum merdeka kelas 10 SMK Negeri 1 Soko itu waktu harus membuat karya B5 itu ada yang seneng jadil, ada yang nari apa-apa. Loh enggak apa-apa Bu Sri, monggo silahkan biar sesuai kesenangan mereka. Saya senengannya jadil ya dia sewetor jadil, yang senengannya juga apa ya biarlah mereka sesuai minat bakat mereka, kesenangan mereka. Itu adalah contoh dari diferensiasi produk ya. Itu. Next berikutnya, karena sudah siang langsung mawon ya. Nah, kalau kita itu bergerak sendiri itu rasanya berat ya. Saya sendiri itu juga kadang merasakan kalau di Soko itu guru penggeraknya cuma satu. Kalau satu tok bergerak sendiri itu abot. Tapi kalau sudah punya komunitas minimal di sekolah itu ada 2 sampai 3 atau alhamdulillah Pak Bibi berapa? 5. Oh 6, alhamdulillah 6 ya. 6 guru penggerak luar biasa SMA Negeri 1 Pulung ini ya. Kalau saya cuma satu jadinya itu kalau bergerak sendiri ya berat ya. Jadi harus ngejak koncone, kadang ngejak itu yo gak gampang ya, kadang ya susah ya seperti itu. Nah kalau kita punya komunitas ya ini ada kekuatan luar biasa ketika sekelompok orang, kita alhamdulillah di sini punya komunitas yang luar biasa di MGMP ya, yang dipimpin oleh Pak Muklis ya, semangatnya luar biasa ya. Ada kekuatan yang luar biasa ketika sekelompok orang dengan minat yang sama berkumpul untuk bekerja menuju tujuan yang sama ya. Jadi semoga kita tetap
istiqomah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Seperti kemarin sudah disampaikan Pak Zoni ya, banyak sekali luar biasa itu ya, apa kata-kata mutiaranya. Nah itu bisa kita jadikan acuan bersama ya. Dan saya yakin Bapak Ibu guru yang terlebih yang senior ini pengalamannya juga sudah luar biasa. Jadi kayak patut kita contoh ya, Pak Siswoyo, Bu Yayu, Bu Rini itu dari dulu semangatnya untuk selalu hadir di MGMP itu selalu ya harus kita tiru semangat Bapak Ibu semua. Pak Siswoyo itu juga luar biasa ya. Terus alasan mengapa pembelajaran diferensiasi dapat berhasil, nah, itu ya. Silahkan nanti monggo dipersani piyambak di slide. Itu tinggal tarik ke kiri ya, ke kanan arah kanan gitu aja ya. Di slide-nya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu bersifat proaktif. Jadi menuntut kita semua siswanya jadinya aktif ya, aktif di dalam kelas. Kadang itu agar akan untuk yang kemarin loka 7 itu kita harus punya program ya Mbak Aning ya. Program yang mau dilaksanakan itu apa gitu. Pokok setiap loka itu gawe program mawon ya. Akhirnya karena yang sebelum-sebelumnya sudah, ini saya sampai programnya itu taki. Apa taki? Tahfidz Qur'ani. Saya pengennya itu di SMA 1 Soko itu ya mungkin kalau didongkrak secara akademik itu susah, harus mengalahkan SMA 2 ya nggak bisa olimpiadenya, buat Pak susah mau mengalahkan SMA ya, karena ya mungkin dari basic SDM-nya juga minim kita ya, tidak banyak pilihan seperti SMA Negeri 2, SMA Negeri 1, SMA Negeri 3 dan sebagainya ya. Akhirnya saya pengen menonjolkan kegiatan-kegiatan Islami di sana ya, jadi mengaktifkan rohis, ada mending rohis, ada pojok baca di masjid seperti itu. Nah, yang terakhir kemarin di Loka 7 saya pengennya itu taki, tapi belum terlaksana secara maksimum karena saya juga belum mengumpulkan semua guru. Cuman minimal kelas saya dulu aja yang saya maksimalkan dulu. Semoga nanti waktu wisuda bisa tampil minimal surat An-Naba hafal 40 ayat ya, 1 hari 1 ayat, nambah 1 ayat gitu. Alhamdulillah 1 minggu itu ada yang hafal 15 ayat surat An-Naba ya. Jadi sehari nambah 1 ya, sehari nambah 1. Gak apa-apa, baca Al-Quran itu hukumnya apa? Wajib fardu ain. Kalau belajar fisika itu sunnah kifayah. Tapi karena kamu sudah ngambil IPA ya harus tuntas fisikanya. Oh piye Bu? Ya iya, fisikanya harus tuntas karena kamu juga kan udah ambil fisika. Tapi fisika itu sunnah. Jadi misalkan kamu gak pinter fisika juga gak apa-apa, yang penting pinter ngaji loh. Karena sana itu susah, sholatnya susah. Jadi kalau pagi mau ngajar siapa yang hari ini belum sholat subuh, wede ngomong sedang ngeten. Ya Allah, itu tiap hari gitu. Wah raja, barang siapa kamu itu sebenarnya kaya kalau kamu tidak kehilangan 2 rakaat sebelum subuh loh. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya melebihi dunia seisinya. Karo pajero pahalanya akeh 2 rakaat sebelum subuh kula ngoten. Tapi ya itulah susah sekali. Tidak sholat subuh itu siapa hari ini yang enggak sholat subuh semua pede ngomong ya setiap hari seperti itu, kapan berubah gitu. Ngaji juga gitu, guys susah. Akhirnya yaitu pembiasaan setiap harinya nambah sehari 1 ayat saja, sehari 1 ayat gitu. Yang rewajin guys, belum ada 1 minggu sudah hafal 15 ayat kemarin. Amma ya tasa'aluna ni naba ilati malahiti fi mutalifun. Kalau saya lamun semua, kalau saya lamun sampai wah luar biasa. Tapi sing dapat juga apa-apa, masih hafal 3 ayat gitu. Yaitu untuk menyemangati, memotivasi mereka guys, mungkin biar ada selingan. Kalau belajar fisika awalnya orang kita ngaji seayat tiap hari ketemu ngaji seayat gitu, biar ada selingan nggak sepaneng terus karena mereka kalau diajak berhitung terus juga puyeng katanya ya itu. Jadi anaknya proaktif, terus bersifat kualitatif atau kualitas, jadi menonjolkan kualitas bukan kuantitatif begitu. Terus pembelajaran diferensiasi itu menggunakan proses konten, produk dan proses tadi sampun ya. Terus pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat pada murid, semuanya sudah dituliskan Bapak Ibu di depan ya, luar biasa. Terus merupakan perpaduan pembelajaran seluruh kelas, kelompok dan individu. Yang terakhir bersifat organik dan dinamis. Emang kita harus belajar itu selalu aktif ya. Saya selalu memotivasi anak-anak
kalau kita itu berhenti belajar berarti kita akan berhenti untuk tumbuh dan berkembang. Kalau kamu pengen tumbuh, pengen maju, pengen berkembang, pengen sukses ya harus belajar dan berbagi tentunya nggih. Next berikutnya kayaknya udah selesai nggih. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi berhenti belajar itu berarti berhenti untuk tumbuh dan maju. Jika pengen tumbuh dan maju kita harus terus belajar dan berbagi. Ya. Salam dan bahagia. Semoga kita terus bergerak dan menggerakkan. Matur suwun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk materinya saged dipun pirsani di grup MGMP. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bu Dian yang telah menyampaikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan, mungkin ada hal baru yang belum kita dapatkan sebelumnya, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara yang ketiga yaitu penutup. Marilah, apa ada pertanyaan apa mboten nggih Bapak Ibu? Mboten nggih? Nggih. Marilah untuk acara di kesempatan siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan selanjutnya menunggu info nggih. Nggih. Insyaallah kurang 2, tapi nanti kemungkinan karena ini juga mepet dengan pelaksanaan semester dan lain sebagainya, mungkin jadikan 1 saja. Yes.